Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Terapin Tech News episode 16. Jadi setelah kita 2 minggu vakum gak bikin segmen ini ya, dan banyak banget tuh smartphone yang mulai beredar. Mulai dari Redmi Note 13 yang rumornya udah begitu kuat dengan menggunakan chipset Dimensity 7200 Ultra. Maksudnya adalah Redmi Note 13 Pro Plus. Yap, itu yang sempat kita bahas di video short. Dan juga sampai akhirnya si iPhone 15 series yang sudah menggunakan USB Type-C akhirnya. Namun kita nggak bakal ngebahas produk-produk tersebut karena memang udah banyak juga teman-teman tech reviewer lain yang ngebahas produk-produk yang tadi gue sebutin. Jadi ada beberapa tech news yang kita bawain dalam video kali ini yang lebih menarik daripada tech news sebelumnya cuy. Yap, mulai dari Itel S23 Plus yang katanya bakalan launching gak lama lagi nih. Dan rumornya smartphone itu punya desain layar yang curve. Ini bakalan menjadi berita pertama kita yang bakalan kita bahas karena gue rasa smartphone itu menarik banget cuy. Apalagi kalau kita tahu brandingnya adalah Itel, yang dimana kalau kita tahu sendiri lah, Itel adalah smartphone paling affordable yang sempat viral waktu saat itu ya, beberapa bulan lalu lebih tepatnya ya. Salah satunya si Itel S23 yang menurut gue ini menarik banget karena harga 1 jutaan tapi punya mesin yang luar biasa di luar nalar cuy. Selain itu smartphone itu di harga 1 jutaan punya storage gede banget, apalagi udah pakai UVS pula cuy. Setelah mereka sukses launching smartphone tersebut, Itel kali ini tuh lanjut di seri S23 nya nih. Smartphone ini bakalan menggunakan layar yang sudah curve pastinya. Soalnya kita lihat dari segi desain ini udah menarik banget, apalagi soal panelnya nih. Yang dimana panelnya sendiri si Itel S23 Plus ini pakai panel AMOLED. Dan kayak sampai di situ buat SoC-nya sendiri tuh Itel S23 Plus ini bakal pakai Uni SoC nih. Cuman Uni SoC-nya adalah T616. Buat variannya juga ada 2 varian nih. Yang pertama yaitu 8/128 dan juga 16/256 GB. Ini gua agak sedikit bingung sih. RAM 16 GB ini beneran real atau cuman virtual aja. Cuman gue nggak tahu, tapi yang jelas RAM-nya itu 16 GB dan juga 256 GB. Beberapa info yang gue dapatin teman-teman. Baterai juga cukup besar yaitu 5000 mAh sama seperti smartphone lainnya. Dan yang menariknya harga smartphone itu dibanderol 2 jutaan cuy. Katanya sih begitu, 2 jutaan. Gue nggak tahu sih smartphone ini bakalan jual storage dan RAM lagi atau enggak seperti di seri sebelumnya yaitu S23. Tapi kalau kita ngomongin harga, ini bakalan menarik banget. Soalnya smartphone 2 jutaan dengan desain curve itu minim banget sekarang. Bahkan ini menjadi salah satu smartphone yang menurut gue pertama sih kayaknya kalau misalkan memang harganya beneran 2 jutaan, punya desain curve dan juga pakai panel AMOLED. So sekarang kita lanjut aja langsung ke berita yang kedua, yaitu datang dari Realme nih. Realme Narzo 60X. Di antara kalian pasti udah pada tahu lah ya, beberapa hari yang lalu si Realme itu sempat memposting sebuah gambar kayak di luar angkasa gitu. Kalau ngomongin luar angkasa, kita bisa lihat patokan dari wallpaper si Realme seri Narzo 60X cuy, yang juga di luar angkasa. Jadi kemungkinan besar ini adalah seri Realme Narzo 60X yang bakalan rilis di Indonesia. Tadinya gue pikir seri Narzo ini udah beneran gak dilanjutin sama Realme dan mereka fokus kepada seri number dan juga C-series. Tapi nyatanya masih diingat juga sejarah si Realme Narzo ini. Memang seri Narzo ini adalah salah satu seri yang selalu ditunggu-tunggu sama kaum mendang-mending. Karena seri Narzo ini punya track record yang baik menurut gua. Selalu ngasih spek dan harga yang masuk akal. Kadang-kadang memang harganya itu yang murah banget tapi spek yang dikasih itu di luar nalar. Tapi itu Realme zaman dulu sih. Kita dulu sering banget kok ngebahas seri si Realme Narzo ini teman-teman. Dan di seri 60X ini wajib juga kita bahas karena sebelumnya kita ngebahas yang Realme Narzo 50 ya, itu sempat kita bahas dan jadi salah satu smartphone terbaik saat itu. Soalnya di Realme Narzo 60X ini punya spesifikasi yang jauh lebih menarik. Salah satunya dari segi SoC-nya yang pakai Dimensity 6100 Plus yang setara dengan Snapdragon badut yaitu Snapdragon 695. Bahkan katanya ini bersaing banget sih. Secara skor Antutu kalau misalkan kalian lihat ya perbedaannya ini tipis-tipis kan. Ya jadi memang kayaknya seimbang banget nih 695 dan juga Dimensity 6100 Plus. Apalagi kalau kita lihat dari Geekbench 6 nih yang dimana multi-core dan single core itu juga demikian. Skornya mirip-mirip banget teman-teman. Selain itu buat layarnya Disney masih menggunakan panel IPS LCD beresolusi 120Hz, beresolusi Full HD dengan refresh rate 120Hz. Ya bisa dibilang ini standar banget sih ya, memang belum ada upgradean menjadi panel AMOLED. Kalau kita lihat secara spek masih beberapa teaser. Cuman nggak tahu deh kalau masuk ke Indonesia bakalan pakai panel AMOLED atau enggak. Ya mungkin aja ada perbedaan spek ya teman-teman. Tapi secara spek
aspek ini menurut gua menarik sih. Soalnya layarnya kerasa besar yaitu 6,72 inch. Jadi dipakai sehari-hari ini udah enak banget. Baterainya juga demikian 5000 mAh dan fast chargingnya 33 watt. Sama lagi buat kameranya ini 50 megapiksel dan 2 megapiksel untuk kamera depth. Ya sepertinya bakalan membawa setup dual kamera ya teman-teman si Realme Narzo 60X ini. Harapan gua kalau smartphone ini beneran masuk ke Indonesia ini bakal menarik sih dalam waktu dekat ya teman-teman. Dan gue bakalan lihat lagi nih Realme Narzo is back, bener-bener is back cuy ya. Apalagi dengan track record yang dibawa sama Narzo series ini bener-bener bagus di Indonesia. Ya harapan gue secepatnya lah Realme ngebawa si Narzo series ini buat ke Indonesia coy. Berita selanjutnya datang dari King Phoenix nih yang siap melaunching Infinix Note 30 VIP. Di episode 14 sebelumnya kita ngebahas si Infinix Giro 30 5G. Namun setelah itu di global tiba-tiba muncul sebuah postingan Infinix Note 30 VIP yang punya desainnya itu mirip seperti mobil BMW. Karena memang sepertinya kalau kita lihat ya mereka itu kolaborasi dengan AMBW ya, BMW Group maksudnya itu. Namun secara desain kalau kita lihat juga smartphone itu mirip seperti Infinix Note 30 Pro. Ya cuman beda ada kolaborasi sama BMW aja sih. Jadilah sebuah smartphone baru. Itu jagonya Infinix gitu loh. Fast chargingnya yang ditulis jelas-jelas yaitu 68 watt fast charging dan juga wireless charging 50 watt cuy. Sama satu lagi 5G pastinya udah ada di smartphone yang satu ini. Soalnya secara SoC HP ini tuh pakai Dimensity 8050 yang dimana 8050 udah kita lihat performanya sestabil apa di Infinix GT10 Pro ya teman-teman. Tapi sayangnya pas waktu gue coba Infinix GT10 Pro memang tidak sestabil itu. Dan harapan gue si Infinix Note 30 VIP ini bisa sestabil yang kita harapkan ya teman-teman. Tapi nantinya kita bakal lihat aja seberapa ganas smartphone ini ketika menggunakan Dimensity 8050. Ya mungkin Infinix GT10 Pro kemarin terlalu overkill kali ya. Jadi memang nggak sestabil itu. Layarnya di sini juga udah menarik banget karena udah pakai panel AMOLED 1 bilion warna 120 Hz. Ya memang kalau kita lihat makin kesini smartphone Infinix sudah menggunakan panel AMOLED ya. Panel AMOLED itu seperti udah biasa banget itu di HP Infinix ya. Gua nggak tahu tuh untungnya mereka dari mana. Baterai juga udah 5000 mAh jadi udah kerasa standar banget nih buat dipakai di tahun 2023 ini. Dan gue berharap smartphone ini bakal masuk ke Indonesia walaupun memang secara fast charging ini downgrade ya. Yang tadinya di Infinix Note 12 VIP itu sampai 120 watt, tapi di Infinix Note 30 VIP ini cuma 68 watt. Dan di sini juga kalau kita lihat ada improvement besar yaitu wireless charging jadi 50 watt fast charging. Ini kacau banget nih HP ini. Kalau harga 3 jutaan bakalan menarik sih. Soalnya wireless charging 3 jutaan smartphone mana lagi gitu loh selain Infinix. Ya memang inovasi yang dikasih sama Infinix itu ada-ada aja, bisa ngasih harga murah tapi inovasinya keren gitu loh. Walaupun memang wireless chargingnya nggak terlalu berguna sih kalau gue pribadi. Terakhir datang dari keluarga Xiaomi nih, ya bentar lagi bakalan masukin Xiaomi 13T cuy. Jadi memang beberapa hari yang lalu gue lihat postingan tuh Xiaomi Indonesia bakalan masukin seri T-nya. Ini udah fix sih Xiaomi 13T. Tapi fokus gue nggak bakalan ngebahas ke situ cuy, karena kita bakalan fokus kepada si Redmi Note 13 Pro yang kayaknya ini lebih menarik ya, maksudnya Pro Plus ya teman-teman. Kemarin sempat kita ngebahas si Redmi Note 13 Pro ya teman-teman, tapi di video short ya, videonya terlalu pendek. Gue pengen ngebahas lebih dalam soal smartphone-nya satu ini. Soalnya beberapa teaser udah bener-bener kelihatan nih dan renderannya pun juga udah ada mengenai si Redmi Note 13 Pro Plus ini. Ya jadi sudah dikonfirmasi layarnya ini bakalan menggunakan diagonal 6,67 inch dengan desain yang sudah curve pastinya. Ini menarik banget dan layarnya juga udah pakai panel OLED cuy. Corning Gorilla Glass-nya pakai Corning Gorilla Glass Victus. Ini Corning Gorilla Glass terbaik buat saat ini kalau nggak salah. Pokoknya ini di atas dari Corning Gorilla Glass seri 5 lah, jauh banget bahkan. Terus juga untuk Dimensity-nya bener, SoC-nya dia pakai Dimensity 7200 Ultra, pabrikasi 4 nanometer TSMC. Jadi ini bakalan ngebut banget. Gue nggak tahu nih sekenceng apa nantinya kalau misalkan emang gue benchmark smartphone yang satu ini. Terus juga kameranya ini menarik banget karena udah pakai sensor dari Samsung ISOCELL HP3 OIS coy, dan resolusinya 200 megapiksel. Jadi ini bakalan mantep banget hasilnya. Ya gue bakalan berharap smartphone ini kalau misalnya bener masuk di Indonesia mungkin namanya bukan Redmi Note 13 Pro Plus kali ya, tapi nggak tahu lah, kita tunggu aja nanti ya. Terus juga baterainya di sini 4880 mAh dengan fast charging 120 watt. Ini menarik ya, 120 itu kenceng sih menurut gua. Ya udah mantap gitu loh. Nah terus juga untuk storage-nya di sini ada varian 1
terabyte. Ya. Jadi ini gede banget 1 terabyte dan juga 18 GB RAM memori. Mungkin bakalan jadi smartphone Redmi pertama dengan storage 1 terabyte cuy. Ya kalau nggak salah sih kita belum pernah tahu tuh HP Redmi yang pakai 1 terabyte apaan ya. Jadi cuman smartphone si Redmi Note 13 Pro Plus aja nih yang kemungkinan bakalan punya storage sebesar itu. Jadi secara spek yang tadi gue udah sebutkan, si Redmi Note 13 Pro Plus ini bakalan fix menggunakan spesifikasi yang tadi kita bahas ya teman-teman. Yang dimana kita tinggal tunggu aja smartphone ini bakalan rilis atau enggak di Indonesia. Cuman ini jadi salah satu pondasi kuat nih buat Xiaomi Indonesia ngegeber si pasar saat ini coy. Ya kalau misalkan emang beneran masuk ke Indonesia ini bakal menarik banget. Apalagi kalau misalkan harganya yang bener-bener kayak yang kita harapkan juga. Ya kita tinggal tunggu aja lah tanggal mainnya si Xiaomi ini coy. Nah kalau buat pembahasan Xiaomi 13T kita bakalan bahas nanti ya teman-teman, karena memang ada satu buah video yang dimana itu satu segmen baru dari kita yang gue lagi kolaborasi sama teman-teman lain, dan tinggal tunggu aja kita karena ngebedah smartphone si Xiaomi 13T ya buat pembahasan doang sih ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar aja langsung, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno kalau misalkan kalian pengen nanya secara privat. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.